Assalamualaikum, selamat sore. Agak lama ya nggak ketemu kita. Channel Dedi Sapa Teman. Kemarin dinyatakan suspek sama dokter, jadi di rumah saja. Di rumah saja ya. Jadi ikuti prosedur kesehatan, protokol kesehatan, prokes. Diam di rumah. Hari ini kita baru diberi kesempatan untuk jalan-jalan. Kita jalan-jalannya di taman yang dekat-dekat rumah aja. Kita ketemu teman, kita sapa teman hari ini. Kali ini kita ada di taman. Taman ini diperuntukkan untuk olahraga dan rekreasi keluarga. Tapi nyatanya ada banyak ternak di sini, ternak sapi. Tapi ada juga yang beda di sini. Kalau rekreasi keluarga biasanya keluarga yang datang atau orang berolahraga. Tapi ada mas-mas di sini. Kita mengejar mas-mas sore ini. Mas, boleh dikenali namanya, Mas? Namanya Rif. Arif, Mas Arif ya. Mas Bisa Arif. dipanggil Rif. Rif, oh Rif. Kayak nama grup band ya. Kalau nama panjangnya ada, Mas? Arif Hidayat. Arif Hidayat. Mas Arif, saya nggak mau nanya terlalu jauh kenapa ada di sini orang refreshing di sini. Iya. Mas Arif, sore hari seperti ini ya. Biasanya orang masih beraktivitas tuh. Kalau Mas Arif, kenapa ada di sini? Ya lagi libur kerja. Libur kerja ya? Libur kerja. Siap. Piknik lah. Iya. Apa istilahnya? Menghilangkan kepenatan ya. Iya. Selama pandemi bekerja, Mas, atau diliburkan? Kerja. Bekerja. Tetap kerja. Tetap kerja ya. Tidak kerja tidak makan. Iya, benar. Mas Arif, ini pandemi sudah setahun. Mas Arif pernah dinyatakan suspek atau terpapar? Belum. Belum ya? Ada suara-suara denting piano. Oh bukan, ini ada sapi di dekat kita tuh. Ada ternak sapi. Kita tanya-tanya Mas Arif lebih jauh. Ya. Kerjaannya di bidang apa sih kalau boleh tahu? Jualan makanan, gorengan. Pas. Mas Arif jualan makanan atau gorengan? Iya. Mas Arif sebagai bos usaha mandiri atau pekerja? Pekerja saja. Pekerja Anggota. lepas atau karyawan? Karyawan. Karyawan ya. Di tempat yang tetap atau bergerak? Kalau kerja ya, kalau siang di rumah, cuman kalau sore itu di tempat jualan di lain. Iya, maksud saya tempat jualannya bergerak. Tidak. Di satu tempat saja ya. Iya. Masa pandemi kita kembali lagi. Pengunjungnya banyak, Mas? Ya alhamdulillah. Dapat ya? Tidak. Maksud saya gini, sebelum pandemi Mas Arif sudah kerja. Sudah. Apa pembanding? Apa yang terjadi kalau Mas Arif mengamatinya setelah pandemi dan sebelum pandemi? Kalau sebelumnya sih ya rame sih, cuman kalau kayak posisi sekarang ya sudah agak kurang orang-orang juga. Kurang ya? Siap. Ya kan itu juga apa? SBB. Berarti terdampak juga ya usaha bosnya Mas Arif ya? Siap. Mas Arif pendatang atau memang warga asli sini? Orang tua sih pendatang. Kalau saya pribadi dari lahir sampai sekarang ya di sini. Sulawesi? Ya, Sulawesi Tengah. Siap. Kalau saya nggak mau ini ya ngungkit-ngungkit sarah suku, Mas. Iya. Sukunya apa, Mas? Suku orang tua Jawa. Mas Arif berarti orang Jawa. Bahasa Jawa bisa ya? Bisa. Lancar ya? Ya, iya. Mas Arif, gini. Orang tua menetap di Sulawesi atas program pemerintah, maksud saya apakah trans atau datang sendiri, mandiri datang? Kalau nenek trans, kalau mama cuma ikut dari nenek. Jadi sudah menetap di sini dari tahun berapa? 80-an.
tahun 80-an Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, program transmigrasi berhasil. Ini salah satunya. Benar, Mas? Mas Arief, gini. Mas Arief kalau bukan asli Palu, berarti Mas Arief pendatang di sini. Mas Arief, Ya. asalnya Mas Arief, kan kita semua ini sebenarnya kalau ke kota kita disebutnya Pendatang. orang dari kampung. Nah. Kalau kampungnya Mas Arief jauh nggak dari kota? 1 hari. 1 hari, cukup jauh ya. Mas Arief punya lahan garapan di kampung. Ada punya orang tua. Sorry, sampai di situ. Ada punya orang tua. Berarti Mas Arief suatu saat nanti Mas Arief diwariskan lahan garapan. Mungkin. Cuman Jawabannya Tidak. diwariskan atau gimana? tidak terlalu ke situ sih. Mikir ke situ enggak pernah. Mas Arief tidak terlalu mempermasalahkan, kalaupun dapat alhamdulillah gitu ya. Ya. Siap. Nah, Mas Arief, Ya. Mas Arief menetap di kota, posisi kita nih di kota Palu. Kota Palu itu rawan bencana, sudah itu ini sekarang musim pandemi. Apa yang membuat Mas Arief bertahan di kota Palu? Ya, apa ya? Ya sudah di situ kerjaan juga. Kalau di kampung juga kan kurang juga kerjaan. Jadi ya mau tidak mau ya harus ke kota. Di Palu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang lagi, mempertegas nih Mas. Mas Arief ada di Palu karena di kota memberi nafkah. Iya. Maksud saya pertanyaan berikutnya nih, apakah di kampung tidak bisa memberi nafkah seperti memberi nafkah di kota ya? Sebenarnya bisa, cuman apa ya? Kurang aja, Mbak. Kayak bidang kerjaan kurang. Paling cuman kayak di kebun, di sawah, di hutan. Mas Arief, saya tambah sampai di situ. Mas Arief mempelajari cara orang dapat duit di kampung dengan di kota nggak ya? Melihat, kalau belajar nggak ya? Melihat. Nggak, gini maksud saya gini. Kenapa anak muda harus ke kota ya? Sebenarnya tidak harus juga, cuman ya ingin cari apa ya? Cari pengalaman aja sih juga sih. Pengalaman nanti siapa tahu kedepannya buat masa depan bisa dikembangkan. Ya. Lebih spesifiknya gini Mas, saya mempertegas ucapannya Mas Arief. Mas Arief niat ke kota mencari nafkah, mengumpulkan modal, pulang kampung nanti bisa mengembangkan usaha di kampung atau menggarap lahan lebih luas ya, gitu ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi apa nih? Bisa jadi seperti itu? Ya, iya. Siap. Kalau begitu niatnya, berarti Mas Arief betah di sini. Betah. Betah ya? Di Palu betah? Iya. Sudah hampir berapa? 9 tahun 9 tahun? dari 2012. 2012 ke 2021, 9 tahun benar. Mas Pulang paling cuma bisa 1 kali pulang, atau kalau ada urusan di kampung buat pulang. kan jaraknya 1 jam Mas Arief tadi. 1 jam. Hari. Kampungnya Mas Arief 1 hari perjalanan dari sini. 1 hari ya. 1 hari itu berapa? 12 jam. Iya. Arief ini katanya tadi, kalau di kampung untuk anak muda seperti kita agak susah untuk mendapatkan nafkah. Maksudnya diupah atau mendapatkan uang di kampung sulit. Kalau ke kota bisa bekerja di mana dapat upah atau gaji. Benar begitu Mas? Iya. Mas Arief gini, selama 12 tahun, berapa? 9 tahun di sini, Mas Arief di Palu sudah mengenal orang-orang. Ya, iya. Sudah. Siapa yang mengajak Mas Arief ke Palu? Teman sih. Nah, terus di pekerjaan Mas punya hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha, bos? Tidak. Tidak ya? Cuman kenal-kenal aja. Satu kampung begitu, cuman kenal satu kampung. Dia punya usaha di Palu. Dia tawari kerja, ya berangkat. Mas Arief, biarkan saja.
Dan Mas Arif nyaman di sana. Ya nyaman. Kita lebih akrab, lebih dekat. Eh, Mas Arif cakep nggak? Menurut Mas Arif? menurut saya biasa sih. Mas Arif punya seseorang di sini? Ada Ada ya? Di kampung? di kampung. Kalau seseorang kayak Teman dekat? teman dekat. Kalau perempuan enggak. Kalau teman dekat cewek ya di Palu. Di Palu ya? Itu yang membuat kamu betah di sini? Sebenarnya iya. Oh siap. siap. Anak muda nggak apa-apa. Berencana untuk kehidupan selanjutnya kan itu ibadah mas. Mas Arif, seumuran Mas Arif nih. Berapa umur sekarang? 25. 25 ya? Berencana berarti. Ya iya. Bisa melihat sisi mata uang yang mana yang tebal, yang mana yang tipis ya. Maksud saya bisa sisipkan dari upah kerja, kegiatan kita bisa disisip nabung-nabung gitu ya. Ya sedikit-sedikit ada. Kan buat bayar anak orang. Iya panai. Uang panai. Iya mas. Iya Bisa ya? bisa. Bisa. Ya sedikit-sedikit nanti kalau tutup. Mas Arif ini agak sedikit cerah kulitnya. Kalau saya sering berjemur di pantai jadi kulitnya agak gelap. Mas Arif agak cerah. Tapi ada hiasan tato. Itu nah, tato ini karya seni. Mas Arif tertarik di tato untuk apa, Mas? Awalnya sih ya cuman iseng-iseng aja. Iseng terus Nulis nama. nama ya. Lalu di bagian tubuh lainnya ditato Paling cuma di kaki sama di lengan saja sedikit. sedikit ya. Itu diajak keren-kerenan, iseng atau apa ya? Ya awalnya iseng, cuman iseng-iseng doang. Habis itu tambah lagi satu. Mohon sendiri sih. Siap. Nggak ada yang maksa aja. Ini kalau kita pakai tato berpengaruh dengan emosi jiwa kita nggak ya? Maksud saya kita lebih kelihatan tampan atau lebih keren? Saya lebih gagah, cakep. Enggak juga sih, kayak tato ya sebenarnya. Ya apa? Karena suka aja. Suka aja ya. Siap. Jawaban anak muda Arif namanya. Mas Arif, saya nggak mau nanya kapan berencana niat baik untuk ibadah itu nggak narik meja panjang nggak? Mas Arif, anak muda dari kampung, boleh disebutkan kampungnya di mana mas? Kampung di Lambunu, Lambunu, Pantai Timur. Pantai Timur, Kabupaten Parigi Mautong, benar. Mas Arif, apa yang paling kamu ingat di kampung? Kamu kelahiran kampung sana ya, Lambunu ya? Apa yang paling kamu ingat di kampung? Kalau di kampung ya keluarga sih. Keluarga ya? Diingat. Keluarga ya? Keluarga. Kalau di keluarga biasanya suasana keluarga ya, kalau lagi panen apa gitu, ingat kebersamaan gitu ya? Iya. Rasa kebersamaan kita, suasananya berbeda dengan di kota, orang saling cuek gitu ya? Iya sih, kalau di kampung ya kan lebih humble, orang-orang juga lebih dekat gitu. Daripada kalau di kota kan lebih cuek. Siapa saya, siapa kamu gitu. Iya benar. Jadi ya itu sih kehangatan itu keluarga. Kehangatan keluarga itu yang paling diingat. Mas Arif, kalau suatu saat niat baikmu terwujud nih, Amin. kamu dan seseorang itu kemana? Membuka usaha baru di Palu saja atau pulang kampung? Mungkin di Palu. Di Palu. Kalau usaha mau buka usaha di kampung juga kayaknya susah juga. Susah ya? Berarti kamu di Palu saja? Kamu berniat di Palu saja? Ya kan kayak calon juga kan orang sini. Jadi ya di sini aja. Siap. Lebih dalam mas. Ini seseorang teman yang dekatnya Mas Arif ini
Warga mana sih sebenarnya? Itu jangan. Rahasia. Siap. Nanti kalau jadi, Bang. Iya, saya diundang berarti. Insya Allah kalau ketemu lagi kalau masih didapat. Kita tanya-tanya lagi Mas Arif, yang santai aja. Mas Arif agak berat jawabnya yang satu. Mas Arif, kan kita manusia nih. Dalam bekerja kadang-kadang ada rasa jenuh, kadang-kadang juga ada rasa bosan. Kayaknya saya berhenti berkegiatan, saya berhenti beraktivitas di sini. Mas Arif punya rasa-rasa itu juga? Ya pasti sih. Cuman kadang-kadang ya kalau mau pindah lagi nanti ya harus cari lagi kepercayaan sama orang lain. Sorry, sampai di situ. Kalau pindah atau berhenti, cari kepercayaan sama orang lagi. Jadi selama ini kepercayaan itu menurut Mas Arif apa? Ya maksudnya kayak kepercayaan kan nomor satu dalam kalau memang ikut orang begitu. Setuju, benar. Gini. Berarti Mas Arif melihatnya, kalau saya bekerja, kepercayaan itu yang saya harus utamakan. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab, benar siap. Benar. Sudah bekerja sudah seberapa lama? Kerja kalau untuk tahun ini sudah setengah tahun. 6 bulan. Iya, kalau yang sekarang, kalau dulu ya biasa juga kalau jenuh pindah lagi. Berarti ini yang kesekian. Iya. Yang kesekiannya keberapa? Kan sudah 9 tahun. Lupa sih. Tapi sudah banyak berlang-lang buana kemana-mana ya? Iya. Ya itu juga kan kayak cari pengalaman lagi, kayak pindah ke sini Pantai Palu Barat, Palu Timur, Selatan, Utara. Sampai di Sigi, di Donggala. Iya. Kalau ini ya, berarti kalau satu tempat kerja, temanya ya, bukan cuma satu tempat kayak kuliner saja, makanan saja yang urusan. Sudah di mana-mana pernah? Bangunan pernah ya. Terus? Tapi kebanyakan sih ya gorengan. Kalau gorengan jualan ya, jualan gorengan. Kayak rumah Mas Joko gitu. Iya. Kalau menurut Mas Arif itu sesuai dengan jiwa Mas Arif nggak ya? Dijiwai saja. Iya sih. Dijiwai saja ya. Kayak apa? Lebih cocoknya ke situ sih. Ke jualan. Tentang rasa nih Mas Arif. Mas Arif merasa nyaman di situ. Nyaman. Selagi masih bisa dipercaya ya, masih bisa bertanggung jawab, ya masih nyaman. Tapi kalau sudah tidak dipercaya, ya sudah mau dicari lagi lah. Iya benar. Mas Arif dari kerja kuli bangunan, terus lagi sekarang jadi karyawan di bisnis gorengan. Gimana yang paling nyaman? Nyaman gorengan sih. Gorengan ya? Mas Arif mendapatkan apa yang Mas Arif inginkan di situ? Ya. Rasa nyaman tadi ya? Ya nyaman karena bisa dipercaya, karena bisa tanggung jawab juga. Kepercayaan dan tanggung jawab. Siap. Kali ini hari menjelang petang lagi. Kayaknya kita diberi kesempatan jelang petang. Pertanyaan terakhir anak muda, Arif Hidayat. Di dua kesempatan bekerja sebagai kuli bangunan, sekarang bekerja di bisnis kuliner, gorengan. Apa kesalahan yang paling besar yang pernah dilakukan? Kesalahan apa ya? Malas kayaknya. Kalau ya. sifat malas sih manusiawi ya. Menggelapkan uang. Tidak. Sorry, kita manusia. Iya. Tidak pernah. Sedikit-sedikit. Tidak. Tidak ya. Yang Mas Arif kerasa kesalahan terbesar itu malas-malasan. Kalau waktu ini sebenarnya waktu kerja, ini juga bagian dari itu.
Malas-malasan. Eh, mungkin lebih ke malas bangunnya aja sih. Malas bangun. Terjadwal berarti. Iya. Terjadwal ya. Siap. Kadang kan kayak capek, masih malas bangun, tapi sudah harus bangun. Kalau di kegiatan, apa kesalahan yang pernah dilakukan fatal, berakibat fatal? Mungkin kayak ada yang rusak atau alat-alat apa yang dikasih rusak gitu. Tapi tidak disengaja gitu. Kalau kepercayaan dan tanggung jawab tadi, Mas Arief mengganti. Biasa kan kayak dari bos juga, bos yang ganti, bos yang tanggung. Tapi dipotong gaji. Tidak. Enggak ya? Berarti bos kamu baik orang. Ya tapi kan tidak semua orang juga jadi bos begitu. Tidak semua orang jadi bos begitu. Berarti Mas Arief sudah berganti-ganti bos dong? Iya. Pernah juga ya kayak ganti rugi begitu. Iya. Ya pernah juga. Pernah ya? Cuman kan lain bos, lain orang. Pamungkas. Harapannya kita sudah hidup di akhir zaman ini 2021. Harapannya untuk kedepannya ini 1, 2, 3 tahun di Palu lagi. Ya jadi manusia yang lebih berguna buat orang lain, lebih dewasa. Lebih dewasa bagian dari menarik meja panjang. Itu ya. Harapannya juga itu. Sama ya bisa bikin orang tua bangga lah. Mas Arief di keluarga berstatus posisinya di mana? Bungsu sulung atau saya anak durhaka? Kayaknya lebih ke durhaka sih. Bertanggung jawab atas orang tua apa saudara-saudara lain tidak bertanggung jawab itu? Ya bersaudara, ya bertanggung jawab. Cuman ya lebih banyak repotinnya. Siap. Kesalahan terbesar di keluarga apa, Mas? Bikin nangis mom, Menangis. bikin sedih orang tua, bikin malu. Kamu menghamili anak orang kalau Tidak, kalau itu kayak mungkin kayak dicap tukang mabuk atau apa. pernah kamu ke dalam sana dunia itu? Ya pernah. Pernah ya sampai ini ya ketagihan ditato bagian badannya ditato ya. Di situ bagian badan ditato. Di situ kenanya. Pengakuan jujur dari Mas Arief. Mas Arief, saya berterima kasih banyak. Sore ini Mas Arief sampai menangis-menangis ini di taman. Padahal orang senang-senang di sini. Boleh kasih salam di channel saya, Mas? Salam. Iya. Ya jangan lupa di subscribe, share, komen, like channel Dedi Sapa Teman. Dedi Sapa Teman. Arief Hidayat, pemuda teman kita dari Lambunu, Pantai Timur, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Untuk channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.